Wakiem atau yang akrab dikenal sebagai Mbokiem, memutuskan untuk tinggal bersama keluarga di usia senjanya. Sosok legendaris penjaga gunung laut tersebut memilih meninggalkan dunia pendakian yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Cucunya Syaiful Bahri, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, kondisi kesehatan Mbokiem yang terus menurun membuatnya turun dari Hargo Dumilah dan kembali ke rumahnya di Dusun Dagung, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Komplikasi penyakit yang dialami almarhumah terpaksa harus menjalani perawatan intensif di RSU Aisyah Ponorogo selama hampir 3 pekan. Menurutnya, beberapa hari terakhir malah sempat membaik. Tapi menjelang siang kondisi kesehatan tiba-tiba menurun drastis, dan tutup usia sekitar pukul 2 siang. Syaiful juga mengungkapkan, sebelum meninggal, Mbokiem sudah mengutarakan niatnya untuk tidak lagi kembali ke warung di puncak Gunung Lawu. Mbokiem merasa sudah cukup dan ingin menghabiskan masa tuanya dikelilingi anak dan cucunya. Soal nasib warung bersejarah yang berdiri di titik tertinggi jalur pendakian itu, keluarga masih mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Namun, belum ada keputusan pasti mengenai kelanjutannya. Sebenarnya kondisinya itu justru semakin membaik, cuma sedikit drop, paling jeda setengah jam lah, terus jam 2, tepat jam 2 lah meninggalnya. Andai kan kurang ya kurang dikit, kurang lebih jam 2. Itu sakitnya apa, Mas? Udah kronis ya, cuma yang anu ya nggak tahu ya yang apa abu besar itu. Oh, gitu. Cuma komplikasi udah lama. Udah lama. Kalau Mbok Yem. Mbok Yem ini sempat dirawat di rumah sakit berapa lama? Sekitar 20-an hari. 20 hari di rumah sakit Ponorogo. Rumah sakit Ponorogo Indonesia itu. Terus sempat perawatan di rumah, tapi Ya. kondisinya sudah membaik. Begitu pulang dari Aisyah semakin baik. Terus rawat jalan justru semakin baik, sempat drop 1 kali waktu hari raya. Sebelum meninggal almarhumah Mbak Yem ini ada pesan-pesan untuk keluarga? Enggak, dia justru udah merasa tenang dan tidak ingin kembali lagi. Karena begitu kan udah lama nih, hampir 35 tahun lebih nih di puncak itu. Terus begitu ini kan kesempatan untuk pulang itu, dia merasakan tenang itu, ceritanya gitu. Dia nggak ingin naik lagi. Oh gitu, iya. Berarti sudah nggak ingin jualan di... Karena baru cucunya ini dulu kan belum ada nih, sampai udah besar-besar itu. Terus ingin lah sama cucu-cucunya, anaknya ngumpul. Oh ceritanya itu udah terakhirnya itu ya. Kalau terkait warung nanti seperti apa Mas Imam? Kalau warung itu dulu sempat ada obrolan kecil, cuma nanti aja lah sesudah sudah sehat, itu kan rencananya gitu. Cuma dia nggak ingin naik lagi, cuma masalah warung udah ada sedikit pembicaraan, cuma nanti kalau udah sehat baru dibahas lebih lanjut. Rencana ini pemakaman seperti apa? Langsung atau? Rencana sebenarnya ini masalahnya langsung nih, cuma anaknya yang satu itu suruh nunggu. Oh, gitu. Itu yang makamnya yang di bawah itu namanya Lupondok itu. Oh, gitu. Cukup. Oke. Diberi waktu untuk bisa merawat beliau, pas beliau nggak ada, saya juga sangat amat kehilangan. Itu tahun berapa pertama kali naik? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Itu kalau naik pasti ke temannya Mbak Yem atau gimana? Sering ke temannya Mbok Yem, tapi yang Januari kemarin dibilangin Mas Butis kalau Mbok Yem tuh nggak enak badan, saya nggak mampir, saya nggak berani mampir ke warungan Mbok Yem. Yang terakhir saya naik Januari. Januari kemarin? Iya. Tapi Mbak Yem belum dibawa turun ya? Belum. Saya dikabari teman basecamp kalau Mbok Yem sakit gitu.
Mbok Yem dibawa turun pas mau puasa saya langsung jenguk di rumah sakit. Terus kemarin 3 hari sebelumnya saya mimpi Mbok Yem itu ceria, bisa masak. Tapi kurus saya WA ke Mbak Triani, cucunya Mbok Yem, Mbak kenapa Mbok Yem sehat? Ya Mbak sehat tapi lagi tidur susah dibangunin gitu. Kayak firasat kenapa gitu. Jadi pulang kerja saya langsung ke sini. Itu kapan Mbak mimpinya itu? Jumat saya WA sama Mbak Triani. Nah, seperti nenek saya sendiri meskipun nggak ada ini, saya tetap kesini ya Mas. Gak Itu apa-apa. tersambung ini nanti. Iya, Oh iya. tetap jadi seduluran. Tadi dapat kabar kalau Mbak Yem meninggal dari Banyak di TikTok di konten saya yang ngabarin, terus saya nembusi teman-teman dari Basecamp. Saya sama teman-teman Basecamp kan udah ini banget. Saya cari infonya, telepon sama keluarga sini masih repot. Saya ditelepon balik, saya sudah di jalan. Mbak, kalau kenangan yang paling nggak dilupakan dari Mbak Yem apa? Saya naik jam 11 malam pas saya keadaan hati dan saya butuh, saya naik ke Lawu jam 11 saya naik semalaman nggak tidur sampai atas subuh. Saya ketemu Mbok Yem di warungnya, saya nangis, diberi semangat, ojo nangis, adepi urip, awakmu sehat kuat. Itu yang paling saya membuat saya semangat. Itu waktu apa? Waktu paling tersedih itu waktu apa? Bulan apa ya? Oktober mungkin. Oktober saya naik jam 11 malam. Malam Jumat saya naik, saya bawa porter 1. Alhamdulillah udah baik, pulang jam 8, 9. Besoknya saya langsung kerja nyanyi lagi. Alhamdulillah naik ke Lawu saya dapat berkahnya. Menghadapi hidup semangat. Hidup tersulit itu terkait asmara atau apa? Semuanya. Lebih semuanya karena saya seorang single parent, jadi banyak yang dihadapi. Saya kalau ke Lawu lebih punya niat hajat doa sama yang Lawu. Alhamdulillah. Kalau Mbak Yem di dalam hidup jenengan selama di atas itu apa yang di supportnya apa gitu? Iya, suruh semangat menghadapi hidup, nggak boleh nangis. Kalau saya kesana pasti nangis. Meluk Mbok Yem, pesannya semangat gitu, nggak boleh nangis. Saya sudah ikhlas, Mbok Yem pun benar-benar sakit, sudah dirawat sama anak cucunya, kasih sayangnya Mbok Yem pun tinggal pun lama banget. Nama lengkapnya Mbak? Rina. Mbak Rina. Siapa Mbak? dari Ponorogo ya. Iya, Rina Sinten Mbak? Rina Arpo. Boleh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.